Jadi di edisi Selasa 11 Agustus 2020, kali ini Mojok Tribun kita spesial. Spesialnya kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Dan bahkan nih, yang pernah baca berita di Tribun Jambi, beliau ini diidam-idamkan untuk menjadi bupati. Oke, kita langsung aja nih. Ucapkan selamat datang untuk Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro, SIKM MH. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang, Mas Samsul, Sobat Tribun, dimanapun berada. Oke, apa kabar dan bagaimana nih Pak perjalanan ke kantor siang hari ini Pak? Halo, baik. Iya, gimana kabar kita hari ini Pak? Hari ini kita sedang melaksanakan tugas panggilan di Jambi. Kebetulan bisa mampir ke studio Tribun, bisa melaksanakan kegiatan live pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa share dengan teman-teman yang lain, bisa bermanfaat untuk kegiatan khususnya dalam menyongsong musim kemarau sehingga bisa menekan dan mencegah karhutlah. Siap Pak Kapolres. Nah jadi di Mojok Tribun kali ini kita ngebahas tentang jurus jitu Kapolres Tanjung Jabung Barat. Jadi jurusnya itu mengubah mindset masyarakat untuk tidak membakar lahan. Nah kalau bahasa beken dari Pak Kapolres sebutannya gaspol. Nah kita belum tahu nih gaspol yang dimaksud sama Pak Kapolres ini berkenaan dengan mesin atau seperti apakah. Tapi di sini kita ada narasumber salah satu lagi itu Pak Ali. Merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merasakan gaspol dari Pak Kapolres. Nah, kita pengen tahu nih penjelasan dari Pak Kapolres sendiri, gaspol ini sebenarnya apa nih Pak? Kalau kita pengen tahu nih Pak. Terima kasih Pak Samsul. Jadi gaspol ini sebenarnya kepanjangan dari gerakan bersama pengolahan limbah lahan. Maksud dari gerakan ini sebenarnya adalah dalam kita menyongsong musim kemarau. Saat ini kita ketahui bersama Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita untuk berupaya semaksimal mungkin mencegah adanya api di musim kemarau ini sehingga karhutlah bisa diminimalisir. Salah satu upaya itu adalah kita melaksanakan upaya edukasi dan sosialisasi. Pengolahan limbah lahan ini di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebenarnya kami mengangkat budaya kearifan lokal yang sudah berjalan di beberapa desa, di mana mereka saat ini sudah melaksanakan kegiatan upaya untuk mengelola ataupun mengolah limbah lahan yang biasa dimanfaatkan ataupun biasa tidak digunakan secara maksimal dan malah menjadi sumber kebakaran. Ini jangan sampai dijadikan sebagai sumber kebakaran yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Prinsip yang paling utama adalah kita berupaya untuk merubah mindset masyarakat. Ada suatu budaya ataupun kultur bahwa membuka lahan dengan cara membakar itu menyuburkan, itu yang salah, itu yang perlu dikaji. Mungkin teman-teman akademisi yang bisa bergabung dengan studio Tribun ini bisa membantu untuk memberikan kajian akademis bahwa prinsip atau budaya membuka lahan dengan cara membakar itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena akibat dari membuka lahan dengan cara membakar memang sesaat menyuburkan karena ada abu ataupun arang sisa dibakar tersebut yang menurut beberapa petani memang dirasa akan menyuburkan, tapi dalam intensitas waktu hanya beberapa saat, kurang lebih 1 tahun pertama. Tapi berikutnya manakala arang ataupun sisa abu yang menjadi salah satu unsur hara yang menyuburkan itu terkikis oleh air, tanah akan yang ditinggalkan menjadi gersang. Karena dengan membakar itu menyebabkan rusaknya mikroorganisme ataupun unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tanah akan menjadi gersang, tanah akan menjadi tandus, sehingga otomatis tidak bisa menyimpan air dengan baik. Itu berikutnya akan menjadikan gersangan. Ya. Pak, kalau untuk ini udah berjalan berapa lama nih Pak untuk di Tanjung Jabung Barat secara khusus nih Pak? Gerakan bersama ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan kita sudah melaksanakan upaya edukasi dan sosialisasi kurang lebih di 114 desa. 114 desa
Berarti Ini ada 114 desa sudah tercover atau sudah merasakan sosialisasi daripada Gaspol ini berarti Pak ya? ya, syukur alhamdulillah nih kita bekerjasama dengan teman-teman Babinsa dan juga para kades, disupport dengan para kades dan kelompok pemuda dan gabungan kelompok tani. Kita laksanakan edukasi secara masif karena memang kita berharap sebelum musim kemarau tiba kita maksimalkan bahwa petani ataupun masyarakat yang masih berprinsip membuka lahan dengan cara membakar itu, menimbulkan dan lain sebagainya, itu harus segera kita berharap berubah ataupun merubah mindset tersebut, karena membuka lahan dengan membakar itu yang pertama adalah rugi karena tanah kita akan menjadi kejang, yang kedua adalah melanggar hukum karena pelaku-pelaku bakaran hutan maupun lahan baik itu milik pribadi ataupun milik pemerintah ataupun milik pemerintah itu jelas melanggar hukum di undang-undang perkebunan dan undang-undang kehutanan. Ini tentunya kita tidak berharap masyarakat kita atau kelompok tani kita yang belum memahami, belum mengerti mengenai kerugian ataupun pelanggaran hukumnya akan mencoba-coba dan nanti akan kalau kita bicara efektif nih Pak, sebenarnya dengan mengubah mindset masyarakat dari mengubah sampah lahan menjadi kompos, efektif atau tidak di masyarakat sebenarnya Pak? Karena kan masyarakat kan masih pengen cepat selesai mengerjakan pembukaan lahan dengan cara membakar, sementara dampaknya mereka belum tahu Pak. Baik, kita menganalisa dari beberapa kejadian kebakaran yang sudah ada bahwa 99% menurut Bapak Presiden kita juga dan juga hasil analisa kita di laporan polisi yang kita terima, 99% penyebab kebakaran itu adalah faktornya adalah manusia. Nah, kenapa manusia menjadi faktor utama? Karena memang mereka berkeinginan untuk segera melaksanakan kegiatannya praktis, efisien, ekonomis, lahan dengan cepat, membakar dengan ada salah satunya cara adalah dengan cara membakar. Itu yang mereka kerjakan, dan juga prinsip tersebut harus sudah mulai digeser atau dirubah bahwa itu merugikan dan melanggar hukum. Efektif atau tidaknya kita berharap dengan kelompok tani, seluruh kelompok tani yang ada di wilayah kita, kemudian para kades yang mendukung kegiatan tersebut, serta perusahaan perkebunan, kita juga sudah berikan sosialisasi kepada mereka. Nanti rencana kita ke depan adalah bagi desa yang sudah mengikuti anjuran untuk mengolah ataupun mengelola limbah lahan di wilayah masing-masing dengan cara dan metode tertentu yang tentunya terjaga kualitasnya ataupun kualitas kontrolnya ada, dan itu masuk standar perusahaan dan desa itu cukup masif sehingga bisa menjadi UMKM baru, itu akan kita rencanakan ke depan bekerja sama dengan perusahaan yang ada di wilayah masing-masing terdekat dengan desa tersebut. 10% dari kebutuhan pupuk perusahaan itu bisa mengambil dari hasil pengelolaan limbah lahan dari masyarakat yang ada di desanya. Itu yang kita harapkan, sehingga itu akan menjadi efektif, bisa bernilai ekonomis, atau juga bisa digunakan secara pribadi baik untuk kelompok tani itu ataupun untuk masyarakat yang membuat sendiri untuk kebutuhannya sendiri dalam di dunia pertaniannya. Demikian Mas. Berarti secara khusus kepada masyarakat sudah kita lakukan ke 114 desa. Nah kalau untuk perusahaan sendiri seperti apa nih Pak? Karena kan kita ketahui bersama bahwa perusahaan juga menjadi andil di beberapa kebakaran hutan sebelumnya nih Pak. Perusahaan termasuk salah satu sasaran kita, karena tujuan dasar kita adalah dalam pengelolaan limbah lahan ini, tujuannya adalah untuk mencegah ataupun mengedukasi agar tidak terjadi dampak dengan kebakaran yang bahan baku ataupun limbah lahan tersebut biasa akan menjadi salah satu sumber kebakarannya. Daripada dibakar, daripada tidak dimanfaatkan, itu bisa diolah menjadi pupuk. Gitu. Kepada perusahaan rata-rata juga memiliki karyawan. Karyawannya mungkin bisa puluhan ataupun ratusan.
kepada beberapa perusahaan yang besar kemarin sudah kita sampaikan untuk menyampaikan dan memberikan support, dukungan kepada karyawannya yang mungkin sehari-hari bekerja untuk memanfaatkan ataupun merawat tanaman yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin limbah-limbah lahannya seperti sawit, seperti pinang, jangan dibuang sembarangan, jangan tidak dimanfaatkan karena itu bisa berguna dan bermanfaat bagi karyawan itu sendiri ataupun bagi perusahaan apabila nanti akan dikerjakan lanjut. Karena sebenarnya membuat ataupun mengolah pupuk ini sudah tradisi nenek moyang kita zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ada tanah, kita ada ketemu daun-daunan yang runtuh dari dari pohon-pohon, ya sesama orang tua kita zaman dulu adalah tinggal dimasukkan di dalam lubang tersebut, ditutup tanah, dibiarkan dalam waktu tertentu sudah menjadi pupuk. Nah ini sebenarnya di zaman modern ini tinggal kita tingkatkan dengan cara-cara yang lebih efektif dan lebih cepat dan juga lebih bermanfaat. Itu yang kita harapkan sehingga bisa diikuti seluruh petani kita bahwa membuat atau mengolah pupuk itu sebenarnya cukup mudah, cukup murah, cukup sederhana, dan bisa bermanfaat serta nilai guna apabila memang nanti akan bisa diperjualbelikan. Kepada perusahaan kemarin sudah mereka memahami dan ini sedang proses untuk menyampaikan pada seluruh karyawannya. Kita nanti ke depan akan melaksanakan kegiatan pemantauan apakah sudah berjalan atau belum, atau mungkin perlu asistensi ataupun panduan-panduan. Secara gampang kita sudah membuat satu video panduan sehingga itu bisa menjadi salah satu acuan teman-teman baik itu kepala desa atau perusahaan untuk menyampaikan kepada seluruh karyawannya sehingga bisa mudah dipahami, bisa mudah diikuti. Demikian. Oke. Ini kan kalau bicara dengan pemantauan, nah di Tribun Jam ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita itu Pak Ali dari warga Tanjung Barat yang memang sudah melaksanakan gaspol sendiri. Oke, kita undang untuk Pak Ali. Ya Pak. Oke, selamat siang Pak Ali. Gimana kabarnya Pak Ali untuk hari ini Pak? Baik, selamat siang Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan bisa sapa dengan Tribun. Oke siap Pak. Ya, nah, Pak. Ini Pak kan Pak Kapolres kan sudah mengeluarkan jurus jitunya nih Pak. Membuat program gaspol yang telah 114 desa juga sudah disosialisasikan. Nah, untuk di Pak Ali sendiri nih, merasakan tidak Pak dari program yang diberikan oleh Pak Kapolres Pak? Kami dari warga, masyarakat Desa Memudaya khususnya, sejak mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Bapak Kapolres tentang pengolahan lahan dengan sistem ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan dan pertanian berkelanjutan. Alhamdulillah kami dari masyarakat menyambut dengan semangat, antusias karena ternyata membakar lahan itu tidak ada untungnya. Bahkan tanah kita akan menjadi tandus dan gersang. Memang dalam waktu singkat tadi sudah sampaikan Bapak Kapolres, tanah kita subur karena ada proses pembakaran unsur hara dari arang dan abu. Untuk jangka panjang, untuk pertanian berkelanjutan, tanah kita akan miskin unsur hara dan bahkan tidak mampu menyerap air dengan baik. Dan juga saat ini, ya. Untuk